Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukronillah. Wallahu la wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah kita membuka pertemuan kita pada kali ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 3, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Adapun subbab materi yang akan kita bahas kali ini yaitu memahami makna kejujuran. Dalam bahasa Arab, kata jujur ini semakna dengan kata as-sidqu atau sidik yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata dari ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab disebut al-kazibu. Secara istilah, jujur atau sidqu bermakna yang pertama, adanya kesesuaian antara ucapan dan perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Menurut Imam Al-Ghazali, seorang filsuf dan teolog muslim dari Persia yang terkenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat pada abad pertengahan. Beliau membagi sifat jujur atau benar sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan pada seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, jujur dalam perkataan, dalam lisannya, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan apa yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang mampu menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jenis ini. Menepati janji termasuk jujur jenis ini. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yang berarti beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zohirnya atau yang nampaknya itu tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan akan menjadi tabiat bagi dirinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanat disebut dengan al-amin, yakni orang-orang yang terpercaya, jujur dan setia. Di antara beberapa faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat dan akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satu sifatnya yang menonjol adalah kejujurannya yang dia diasah sudah dari masa kecil sampai akhir hayatnya.
itu masih tetap terjaga sehingga ia mendapat gelar Al-Amin, yakni orang yang dapat dipercaya atau selalu berkata jujur. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak memulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan, langkah pertama yang dilakukan oleh beliau adalah berdiri di atas bukit. Kemudian beliau memanggil-manggil kaum Quraisy untuk berkumpul. Nabi berkata, "Wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian semua. Aku akan memberikan sebuah berita kepada kalian semua." Mendengar panggilan lantang dari Rasulullah, berduyun-duyunlah kaum Quraisy berdatangan, berkumpul untuk mendengarkan berita dari manusia jujur penuh pujian. Setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah besar, beliau tersenyum kemudian bersabda, "Wahai saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu bahwa di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga untuk menyerang kalian, apakah kalian semua percaya?" Maka tanpa ragu, semuanya menjawab dengan mantap, "Kami percaya." Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikan terlebih dahulu?" Maka tanpa ragu-ragu, orang yang hadir di sana kemudian kembali menjawab, "Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia paling jujur yang kami kenal." Baiklah anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tugasnya adalah buatlah catatan rangkuman tentang materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dikumpulkan melalui WA Group. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.